Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Gimana Anggoni? Sudah disepakati kitabnya Budurus Sa'adah? Kalau Budurus Sa'adah maka dimulainya itu dari halaman 27. Kalau dari halaman 3 itu pendahuluan. Kalau halaman 5 itu sambutan dari Sayyidi Syekhi Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Semuanya sambutan. Nah, nanti akan mulai ngaji itu di halaman 27. Budurus Sa'adah ini kitab yang terkait dengan persoalan rumah tangga. Kita sekarang bukan lagi belajar teori ya. Kita sekarang sudah berada di rumah masing-masing dan kita sudah menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai observer. Sebagai seseorang yang sudah menjalani hidup. Pelajarannya lebih bukan teori lagi tapi kenyataan. Baik itu persoalan rumah tangga nanti atau persoalan bisnis. Kalau masih persoalan belajar, kuliah, ngaji, itu ilmunya hanya ilmu teori saja. Tapi justru pelajaran yang saling berharga itu adalah pelajaran pada saat kita di rumah. Kita bertemu dengan orang-orang baru, satu kerjaan, satu profesi. Nah, justru ilmu yang paling banyak itu adalah ilmu yang kelak nanti akan kita rasakan di rumah. Makanya di setiap wisuda perkuliahan itu nanti biasanya dosen pembimbing itu di depan pintu ya, gedung, biasanya ada ucapan selamat. Anda sekarang mulai mempelajari tentang kehidupan nyata. Karena memang awal kehidupan itu ketika kita lulus dari pesantren, ketika kita lulus dari kuliah. Di masa-masa kuliah kadang-kadang kita nggak bisa mencoba. Dan kenyataannya itu ya kita harus ngerasain yang namanya persaingan dagang. Kenyataannya kita harus ngerasain bersaingan yang namanya persaingan menjadi seorang menantu. Ini penting sekali. Bijaksananya kita atau tidak tergantung dari SDM, dari kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kalau misalnya kita masih istimror dalam pengajian-pengajian, nggak harus di sini maksudnya. Entah itu kita mencari pelajaran-pelajaran di luar dan lain sebagainya, maka disitulah kita pun akan bisa mengendalikan hidup. Karena ilmu itu adalah pengendali. Di luar itu kehidupannya keras. Mungkin Anggoni nggak ngerasain karena dia berada di dunia pendidikan. Tapi dunia pendidikan pun sebenarnya persaingannya hebat juga kan? Antar sesama guru ya. Saling menjatuhkan dan lain sebagainya, ini umum terjadi. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Allah menjadikan kasab kita kasab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke pernikahan ini, haram sih tidak, tapi makruh bagi seorang laki-laki yang belum mempunyai pegangan kemudian dia menikah dengan seorang perempuan di hari ini.
Kalau di hari-hari sebelumnya sing penting kawin, sing penting nikah, urusan rezeki wis lillahi ta'ala. Tapi konsep itu kalau diterapkan sekarang kacau. Kenapa? Ya disebabkan karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima anfaqu min amwali. Ya pastinya ketika kita datang ke calon mertua kan berbagai macam bidikan dan pertanyaan tuh banyak. Khawatirnya ada salah satu pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Apa itu? Penggaweannya apa? Paham kan? Kecuali kalau kita sudah punya penghasilan, mah enak. Penggaweannya apa? Dagang, Pak. Setelah kita mengucapkan kata-kata dagang, biarlah calon mertua kita bisa memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan. Tapi yang jelas, wajib tidak, tapi sepertinya harus. Jadi gini, beberapa netizen-netizen itu, yang single parent ya, atau yang duda, yang janda, yang gadis kadang-kadang kalau nyari jodoh, maka kita sebagai seseorang yang memang dimintai untuk mencari seseorang untuk menjadi partner hidup dia, itu wajib menyeleksi. Sing paling benakan, kasih paling benakan, namun misalnya ada pertanyaan dari janda ya, terus dia kerjanya apa Ustadz? Nah, keder jawabannya. Kadang-kadang saya bertanya kepada yang bersangkutan pekerjaannya apapun nggak enak. Dan memang bertanya tentang pekerjaan, terutama alumni ya, itu nggak baik. Makanya kita juga nggak pernah tahu Hammam kerjanya apa. Jadi kerjanya apa? Emang paling-paling ketika kita pernah melihat Roni ngajar, masih takut ngajarnya. Tapi ketika pertemuan pertama nih, jangan pernah yang namanya tanya tentang pekerjaan. Bahkan kalau bisa tidak bertanya tentang umur. Karena adab. Bertanya tentang umur juga kurang baik. Umurnya pira mas? Aja nakon umur, aja nakon pekerjaan. Bahkan yang paling fatal ini soal adab nih. Kalau kita nanya tentang gaji, sira si gaji pira? Hindari, santri jangan sampai bertanya seperti itu kepada teman yang lain. Supaya tidak ada ihtikor. Apa itu ihtikor? Manusiawi ya. Manusia di hari ini, idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nas wa dunyahum ad-darahim wad-dananir. Patokan dan standarisasi seseorang sekarang dilihat dari segi apa? Materi. Sudah bukan ilmu lagi. Kita ketemuan misalnya, reuni, alumni dan sebagainya. Terus ada satu orang yang sekarang menjadi calon menteri, paling heboh dia pasti. Disalami. Dan ini nggak baik. Yukrahu takbilu yadir rajul lijahih au limalih. Dimakruhkan kita menghormati seseorang atau mencium tangan seseorang disebabkan karena pangkat, jabatan, dan uang. Itu Imam Nawawi yang mengatakan. Kalau li solihihi karena solehnya nggak apa-apa. Tapi kalau karena jahnya nggak baik. Nah umumnya kalau kurang terdidik, maka melihat seseorang itu melihat dari prestasi dan hasil. Wih, dari wong sugih, wih, dari wong hebat ya, wih, dari wong kin ada. Ini nggak baik. Karena itu bertanya tentang bertanya tentang persoalan-persoalan yang kaitan dengan pekerjaan. Bahkan kita kalau bisa kerjanya apa? Alhamdulillah, sebenarnya halal deh. Itu lebih beres ketimbang kita menjawab tentang terus terang pekerjaan kita, kecuali di depan mertua ini, dan kecuali kalau kaitannya dengan perjodohan. Masa iya calon istri bertanya, mas, bang, apa kerjaannya apa? Wis lah, ana bes yang penting. Watirnya ngedua ayam beri. Ya artinya kan memang harus apa namanya, transparan. Nah, tetapi ketika sesama, saya tidak punya hajat untuk bertanya tentang kepada Hammam, nggak punya hajat saya. Mam, kerjaannya nggak punya hajat. Kecuali kalau memang kami punya partner perempuan yang kelak nanti akan dipasangkan kepada Hammam, maka kewajiban kami bertanya kepada Hammam. Mam, sebenarnya kerjaannya apa? Kalau misalnya boleh juga kita bertanya kepada Hammam, Mam, kalau boleh tahu bisa dan tidakkah engkau memberikan nafkah sehari-hari kepada istri?
Nah, karena itu kita masuk ke dalam Budurus Sa'adah, kitab tentang rumah tangga yang mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat. Yang pertama kali kita akan membahas tentang akad nikah dulu. Nikah itu simple. Mas kawin itu murah-murah saja. Meskipun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mas kawin kepada Sayyidah Khadijah, luar biasa ya maharnya, 20 ekor onta yang mahal. Tapi beliau pun menyatakan bahwa mas kawin yang paling berkah adalah mas kawin yang paling ringan. Ambiran, tidak ada beban bagi calon suami maksudnya. Islam itu adalah agama yang memang tidak mau beban tapi penuh aturan. Aturan-aturan dalam Islam, entah itu halal, entah itu haram, itu menjadi rem kita. Tatkala kita sekarang sudah tidak takut dengan guru SD, tidak takut dengan bos perusahaan, tidak takut dengan pengurus pondok, uslaka pengurus pondok misalnya, kita nggak takut dengan atasan dan lain sebagainya, maka satu-satunya zat yang akan menjadikan kita rem hanya Allah saja. Kalau kita tidak menggunakan syariat Islam, apa yang harus kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari kan? Nah, syariat Islam itu adalah rem. Aturan banyak, tapi Allah mempermudah gitu loh maksudnya. Banyak rukhsah. Kayak sholat qashar, sholat jamak, termasuk agar sang laki-laki itu mudah untuk menikahi seorang perempuan, tidak berlibet dan menjauhkan mereka berdua dari zina, kawin. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah faliyatazawwad. Nikah. Tapi saya belum punya uang banyak. Yang penting 1.000 rupiah bisa jadi mahar. 1.000 rupiah bisa nggak jadi mahar? Sah. Halan atau muajalan? Dua-duanya sah atau harus halan? Halan sah. Muajal juga sah. Hal itu berarti cash. Contoh nih. Ya Ghani. Ya. Uzawijuka ala ma amara ankahtuka wa zawwajtuka. Siti binti Imran. Wa akhuha wa abuha qad wakkalani binikahiha bimahrin qadruhu alfi rubiyatin halan. 1.000 rupiah halan sah. Qabiltu tazwijah. Lamun memang bokek sama sekali duit beli duit, ya wis alfi rubiyatan 1.000 perak muajjalan, utang bisa. Qabiltu sah apa tidak? Sah. Mahar itu sah, dan anghoni wajib membayarkannya tatkala sudah berhubungan biologis dengan istri, meskipun bayarnya 3 tahun lagi, tidak pada saat itu juga. Paham tuh? Nah ini. Dan menyebutkan mahar itu ketika pernikahan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Maaf Pak Naib, saya tidak mau menyebutkan mahar saya. Sudah. Hal wis poke uzawi juga saya menikahkan kamu dengan dia telah mewakilkan saya terima, sudah begitu saja, tidak ada mahar-maharan. Maharnya disembunyikan gitu loh maksudnya, tidak disebutkan, tapi menyebutkan tasmiyatul mahri sunnah, menyebutkan mahar itu hukumnya sunnah. Apabila ada suami istri baru menjalani akad nikah dan belum berhubungan biologis, biasa masih isin-isin kan nggak maksudnya, sampai 1 minggu, dan suami belum juga memberikan maharnya, kemudian tiba-tiba mentalak wanita yang sudah dia nikahi, boleh tidak membayarkan maharnya? Boleh. Saya ceraikan kamu. Kamu belum bayar mahar, seminggu yang lalu kan kita nikah, beli sidak. Itu boleh. Ngerti kan? Tapi kalau sudah berhubungan biologis wajib jadinya. Namanya mahrul misli. Itu wajib dilakukan oleh seorang suami untuk bayar mahar. Baik. Nikah itu simpel, maharnya juga sedikit. Gitu ya. Nanti nafkah juga, apa pengertian Anda tentang nafkah? Anak oli beli lamun wong lanang umpet-umpetan gaji. Dia digaji 4 juta per bulan, istrinya tidak tahu. Boleh apa tidak, Anwar?
Nggak jawab saja. Kita anggap diskusi, boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Mas Abihanan boleh apa tidak? Tidak. Boleh. Alasan nggak boleh? Karena mereka itu punya kewajiban. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Medit ke tengah ini. Ya boleh. Ya. Bukan begitu standarnya, Roni. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk terbuka urusan gaji. Ini terus terang bukan persoalan curhat ya. Kami sendiri ketika sama Umi ini nggak speser pun. Tanya sama Mbak Nis yang jadi manajer. Kita nggak pernah tahu uang saya pribadi pegang kabeh. Tapi saya pun mengakui bahwa andaikan ada seorang suami yang gajinya 10 juta, yang penting dia sudah memberikan nafkah kepada istrinya, ngasih makan, maka gugur kewajiban dia untuk menyebutkan seluruh gajinya. Dicatat ya, nafkah itu ada dua. Yang pertama nafkah zahir, yang kedua nafkah batin. Nafkah zahir itu satu, mat'am, makanan. Yang kedua maskan, malbas, pakaian. Yang ketiga maskan, tempat tinggal. Nah, nafkah batin ada tiga. Yang pertama pendidikan. Yang kedua perhatian. Yang mau nanya nanti tinggal di itu aja, Ron, dipikir dari sekarang yang mau ditanyakan apa. Dan yang keempat perlindungan. Baik, sekarang makan dulu. Ini bukan uang ya. Jadi tidak ada uang nih. Nafkah tidak ada uang. Tapi nafkah 6 ini. 1 makanan, 2 pakaian, 3 tempat tinggal, 4 pendidikan, 5 perhatian, 6 perlindungan. Oke, makanan. Makanan ya. Makanan bagi yang mampu 1 hari 2 mud. 2 mud itu berarti 3 kali makan sehari. Kalau mampu ya. Kalau tidak mampu maka sehari 1 mud. Sehari 1 mud. Suami itu kondisinya ada 2. Pertama ada musir. Musir itu berarti kaya. Yang kedua ada mu'sir. Mu'sir itu berarti ya masuk dalam kategori sederhana. Ngomong melaratnya belenakan. Ya, musir itu berarti kaya. Kalau musir berarti sederhana. Ya gini, ini serabutan, kemudian memang rada angel mulai duitnya. Musir ini dihimbau untuk para istri sabar. Untuk musir 1 hari likulli yaumin muddan. 1 hari berapa? 2 mud. 1 hari nih. Pengen tahu mud tuh pribadinya ukurannya. Santai aja. Soalnya 1 kaleng pun enggak susu tuh. Tapi agak gedean. Nah, itu 1 mud. 3 taker pokoknya 3 kali makan sehari. Untuk mu'sir likulli yaumin muddun. Setiap hari 1 mud saja. Nah, ini yang dinamakan nafkahnya mat'am. Nafkah makanan. Untuk malbas, nafkah pakaian, itu setahun 2 kali. Itu pun kalau bajunya sudah rusak. Tapi kalau baju masih bagus, aja jajalukan baik, kalau Mbak Done kan? Paham kan? Aja jajalukan. Tapi kalau udah jelek nih, dilihatnya juga enak-enak, maka wajib bagi seorang suami membelikan per tahun 2 kali. Tidak ada patokan Idul Fitri. Di dalam Islam tidak ada kata Idul Fitri bahasanya. Nah. Baik, sudah ya, malbas. Kalau dimaklumi boleh sih. Nah, yang ketiga adalah maskan, tempat tinggal. Bukan berarti sang suami harus membelikan tempat tinggal.
Tapi sang suami berkewajiban dan bertanggung jawab atas tempat tinggal terhadap istrinya. Bisa beli, bisa ngontrak, bisa mes, apa baiklah. Yang penting mah ada genteng, ada dapur, persyaratan-persyaratan rumah aja terpenuhi. Nah, saya begitu. Nah, sekarang andaikan sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dihitung apa namanya? Hutang. Awas loh, Hamam, hutang. Illa biridhoha, kecuali apabila sang istri meridhoi. Contoh ya, dalam satu, kalau 3 mud kira-kira berapa? Ini berapa 3 liter ya? Gini, 1 mud 1 liter, berarti 2 mud 1 mud 1 liter dah. Gini. Kalau zakat itu berarti 2,5 ya. Itu kan arba'ata amdan. Itu ada 4 mud. 2,5 dibagi 4 berapa ngon? Sekitar 6 tah. 6 ons. 6 atau 7 ons. 6,5 tak mungkin ya. 6,5. Kalau 6,5 satu piring itu kira-kira banyak atau munduk kira-kira? Banyak ya? Satu baskom. Masa sebaskom? Sebenarnya sih tong ngomong nguting gue. Sebaskom kan. Abotnya baru sebaskom. Mas. Matam ya, katakan gini. Ketika zakat fitrah 2,5 ya waktu itu harganya berapa sekarang? 4. Siap yang beli beras biaya bisa apa? Sekilo 14.000 berarti 28, kemudian ditambah 7 berarti 35. 35 ya, 35 dibagi 4 bisa nggak? 7.000 taman. 35 dibagi 4 dihitung, menang baik. Oh, bisa bagi-bagian nanti kan. 7 tah? 8. Oke, 8.000 nih toh, 8.000 seharinya itu kewajiban suami dikali 2 berarti 16.000. Nah, kita pengennya istrinya maklumi lah 5.000 baik. Ya, 15.000. Berarti satu hari kewajiban suami memberikan makan. Iku kan lembek berasa baik ini. Mas saya maksudnya, saya bukan ayam bang, gitu kan? Ya pasti kan ada yang namanya lauk kan, lauk tak apa. Kalau maksudnya masa berasa baik. Anggaplah dengan si namanya 20.000. Wis katakan 25.000 sehari. Ini hanya kewajiban makan, bukan jatah uang bulanan. Nanti jatah uang bulanan kita akan bahas lagi. Ini kewajiban makan 25.000. Sedangkan suami tidak memberikan uang kepada istrinya untuk makan nih, untuk dapur. Ini baru istrinya saja. Pengantin baru belum punya anak maksudnya. Nanti kalau punya anak beda lagi. Ya. 25.000 dikali 30.000, andaikan dikali berarti 750.000 kan? Nah, 1 bulan 750.000. Kalau tidak ngasih nafkah ke istri, maka ini dianggap sebagai qardun, hutang. Suatu ketika andaikan suami ketahuan tidak memberikan nafkah selama 1 tahun, berarti kalau 1 tahun 750.7.500.000 ditambah 15 berarti berapa? 8.500.000. 8.500.000. Coba 750 kali 12. Ya? 9 juta dah. Oh, 9 juta wis, 9 juta. Suatu ketika andai suami saya talak kamu, dorong ngupain nafkah selama setahun, istrinya bisa ngomong, utang ya sang jutangnya. Ngerti kan?
Ya, karena hutang masuknya. Kecuali apabila di sela-sela saat suami mesra dengan istrinya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 10 bulan, Neng, abang itu tidak ngasih nafkah sama kamu selama 10 bulan. Tolong ucapkan ridho dan halal. Konon enggak? Si wadonnya aja gelem, konon enggak? Gak usah aja gelem. Eman loh, ini uang gede loh, 9 juta kan? Bisa beli galon berapa gitu maksudnya. Ngerti ya? Ini musir itu kalau suaminya kaya. Ghaniyun, ini fakir. Musir itu orang yang memang susah. Musir itu adalah orang yang ini susah, ini dianggap sebagai ya gampang lah cari uangnya gitu. Gampang cari uangnya. Dianggap hutang ya. Wajib. Maskan sudah, yang penting tempat tinggal. Sekarang untuk tempat tinggal itu haknya siapa? Haknya suami dulu. Tempat tinggal haknya suami. Dimanapun suami mau, maka istri ikut. Kecuali satu. Ketika sang suami mengumpulkan istrinya bersama keluarganya. Ya. Jadi gini. Ketika suami memberikan perintah kepada istrinya, ini kita belum masuk kepada hak dan kewajiban. Yuk kita nimpet laran, istri kudu gelem. Yuk kita ke Mekarsari, istri kudu gelem. Yuk kita ke Usung, pokoknya harus nurut sama suami. Yang andaikan istri tidak nurut dan tidak dianggap nusyus itu apabila sang suami ngajak istri ke rumahnya kumpul dengan ibu dan keluarganya suami. Mustaqillah. Andaikan istrinya tidak nyaman, kemudian istrinya kabur dari rumah suami yang mana di situ ada ipar dan mertua, maka tidak dianggap istri yang nusyus. Yahrumu 'ala rajul atau yahrumu 'ala zauj ayyajma'a baina zaujatihi wa 'ailati. Haram bagi seorang laki-laki mengumpulkan dalam satu atap antara istrinya dan keluarganya apabila istrinya nggak nyaman. Ngerti ya? Jadi haram. Jadi kalau istrinya, bang, saya nggak betah. Serius, saya nggak betah karena adik kamu begini, karena ibu kamu begini. Wajib bagi suami untuk memisahkan. Kalau masih satu rumah nggak boleh. Pokoknya yang nggak boleh nih, mengumpulkan antara dua istri, lamun dua rabi loro kah? Mengumpulkan antara dua istri dalam satu rumah nggak boleh. Kecuali dua-duanya ridho. Dan mengumpulkan antara istri dan ibunya suami dalam satu rumah. Kecuali istrinya ridho. Kalau istrinya kabur ke rumah orang tuanya, maka tidak dianggap sebagai istri yang nusyuz. Ngerti kan nusyuz? Nanti kita jelaskan. Maksiatuz zaujah li zaujiha, maksiatnya seorang istri kepada suami maka dianggap sebagai nusyuz. Kita lanjut kepada perhatian. Masuk ke dalam nafkah batin. Nafkah batin yang pertama adalah pendidikan. Jadi sang suami wajib untuk memberikan pendidikan kepada istrinya. Ini disclaimer ya, disclaimer. Banyak para suami-suami yang memang curhat atau cerita tidak nyaman ketika istrinya mulai berubah. Seseorang itu namanya hati. Hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik, labil. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang konsisten 100%, pasti labil. Ya. Pasti semua manusia labil. Kadang-kadang pengen A, kadang-kadang pengen B, kadang-kadang pengen C gitu loh. Ini berlaku untuk semua manusia. Jadi jangan kau pernah mengatakan pada temanmu Ira si labil. Sebenarnya dia kan labil. Karena hatiku pasti labil. Berubah-ubah pikirannya kan. Kita menikah dengan seorang perempuan awalnya pasti saling mencintai. Umumnya, ini umumnya ya. Bukan kalau dipaksa, ini umumnya. Cuman di dalam perjalanannya nanti akan ada perubahan-perubahan. Entah itu kultur ataupun sikap. Nah, ketika mulai perubahan ini kita baru tahu rasa gitu loh maksudnya. Kok saya tidak mendidik istri saya ya? Atau sang istri kok saya tidak mengantarkan suami saya ke pengajiannya?
Jadi ketika awal mula menikah, biasanya umumnya wong ku pada senang-senang bulan madu. Istri yang nggak ngaji dibiarkan saja. Us ngaji sih karepe kita, itu benar. Tetapi yang paling baik adalah seorang suami yang mengantarkan istrinya tetap ngaji. Karena ngaji itu rem. Bu seminggu sekali Buya Yahya atau apa kan maksudnya rem. Jangan sampai suatu ketika hati istri kita berubah, kita baru mengkainan bisa nih rasanya. Apalagi misalnya istrinya sudah mulai tertarik dengan laki-laki lain. Ini zamannya zaman perselingkuhan. Ini zaman dimana bukan hanya laki-laki yang bisa selingkuh, perempuan pada bisa selingkuh. Ini serius, kasusnya banyak banget. Sing nelponi bae wong Tegal ana, sing nelponi bae wong Purwokertoan. Karena istrinya kita ngaji beli awalnya enggak pernah ngaji ya. Makanya suami wajib untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Tur makanya. Ketika istri kita punya guru ustadzah, ngaji kepada ustadzah, maka sang ustadzah itu yang akan memberikan nasihat kepada istri. Kita suami beli pantas ngomong kanannya. Saya suami, kau sebagai istri, dan kau berkewajiban untuk taat kepada saya. Kita beli pantas ngomong. Pantas beli coba, beli pantas. Misalnya, kan istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin. Jadi keluar rumah itu ada dua, ada lazim, ada yang tidak lazim. Kalau ya lazim itu kebiasaan kayak kerja, tuku galon, tuku gas, lazim namanya. Itu kan tuku gas, tuku galon, tugasnya istri kan? Oh iya dah. Temenan ya gue tadi ya. Iya toh. Beli galon tugasnya. Baru kita, makasih ilmunya kawan. Beli galon, beli gas, semuanya itu adalah tugas seorang suami. Bahkan menyusui pun itu adalah tugas seorang suami. Apa dalilnya coba? Ya, dalilnya perempuan yang menyusui, kalian wajib untuk memberikan mereka gaji mereka. Jadi nyapu, ngepel, masak, nyuci piring, kalau bisa digaji. Ngerti kan? Iya, digaji. Ya tergantung transaksi awal. Jadi transaksi awal dia ditarik ke kamar, kemudian kita yang sudah ngaji ilmu agama mengatakan demikian, bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga itu adalah tugas suami. Tapi kita tolong, kita dorong duit. Maka selesaikan semua, bagi-bagi tugas, saya yang kerja, kau yang ada di rumah. Nanti Ira akan beres-beres, aja main HP terus, Ira akan nyuci piring dan lain sebagainya. Kalau saya ada uang, maka saya gaji. Nah, itu berarti namanya uang gajian istri bulanan. Nanti ada lagi namanya uang tausiah, uang kelapangan suami ya, uang nafkah, beda kayak anak lu ya. Uang nafkah, uang ujroh, kemudian uang tausiah. Besok, sok tulis. Mari punten ambilin HP aku. Pertama nafkah, ini nafkah nih, ya. Kedua ujroh. Ujroh itu adalah pokoknya kan istri sudah nungguin kita, rumah kita saja itu kalau bisa dikasih ujroh, gajian. Berapa? Sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Yang ketiga adalah tausiah. Nah, nanti jalan-jalan tuh masuknya tausiah. Nanti ya, jalan-jalan, beliin emas, itu masuknya ke dalam kategori tausiah. Ojan. Yang pertama apa tadi? Nafkah. Yang kedua? Ujroh. Yang ketiga? Tausiah.
Kalau nafkah berarti ini masuknya. Ya, ini uang nafkah berarti per hari berapa tadi? Ya, standarkan saja bareng-bareng. Berarti 20, bentar ya. Nah, kalau uang nafkah itu berarti ini. Kalau uang ujroh itu berarti kesehariannya. Ini kita kasih dalil tentang menyusui. Nanti kias ya. Dalilnya kan ada Quran, hadis, kemudian ijma, kemudian kias. Ini Al-Quran nggak tahu ayatnya berapa, bisa dicek. Fa in arba'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Nih ayatnya. Kan kita pernah ngaji tuh nahwu shorof. Fa in arba'na mongko lamun nyusui sopo an-nisa. Ini nun jaman iswah nih. Lakum kadue sira kabeh, maksudnya anak-anak kalian, bukan menyusui kalian. Anak-anak kalian ya. Fa'atu mongko, ati itu apa? Paringana sira kabeh, amr ini hunna ing nisa ujurahunna ing piro-piro upah. Jika mereka para istri menyusui anak-anak kalian, maka berilah mereka upah-upah mereka. Ya, mulia, kita kan ikutnya budaya, bukan ikut dalil biasanya. Jadi ya, ketika istri kita nyusui, ya kita jor begitu saja. Padahal kewajiban suami tetap memberikan istri itu ujroh, kewajiban itu. Ini al-amru yadullu 'alal wujub. Amr yang ada dalam Quran itu menunjukkan arti wajib. Nah, kalau menyusui saja nanti ada mafhum, namanya mafhum muwafaqah. Menyusui saja digaji berarti seperti masak, nyuci piring, jaga rumah, ngepel, ngelempit baju, nyetrika, nyuci baju, itu semuanya pun harusnya digaji. Ngerti ya? Tapi untuk gaji ini hanya kesepakatan, tidak ada nominal khusus. Jadi kalau ridho kak istrinya digaji per hari 2.500. Kalau ridho kak ya, kesepakatan segitu. Ambil enak. 2.500. Kalau bisa jangan 200, maksudnya 50. Maksudnya gini, kenapa suami itu memberikan uang per bulan itu 5 juta kepada istri, itu harusnya dibagi-bagi. Ada uang nafkah, ada uang ujroh. Nah, yang ketiga namanya tausiah. Berasal daripada kata wus'ah, kemampuan, kesanggupan, dan keluasan rezeki. Maksudnya kalau suami usahanya maju dan lain sebagainya, silahkan berikan tausiah. Misal 25.000 dikali 30, berarti berapa tadi? 700. Nah, ini uang nafkah wajib 750. Ini belum termasuk galon ya. Iya, karo gas. Gas berarti sebulan berapa itu biasanya? Gas tuh habis seminggu 1 kali lah. Berarti kalau 1 bulan 4 kali kan? Gas berapa harganya? 18 dikali 4 dikasih mengkonon mereka, mengkonon ya? Mengkonon. Maka ini ditambah itu. Nah, kalau misalnya untuk uang ujroh karena istri sudah di rumah nungguin anak kok pegel, kon. Jangan dikira. Maksud saya, ini banyak para suami yang mengatakan, enak ya kamu mah, saya yang kerja banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki jadi kepala, kamu cuma di rumah aja. Iki suami on. Serius, di rumah gak jenuh. Beginilah ilustrasinya. Dagang tuh enak rame atau enak sepi? Tapi rame capek, kalau sepi ringan. Tapi lu pegel sepi bro, beli. Iya kan? Sing pegel hatinya si sepi ku. Dia beri modal balik paning tabli. Modal balik paning tabli gini. Sepi makanya. Jadi ketika kerja keras dan sebagainya dengan hati yang senang, itu justru akan membuat dia merasa tidak capek. Sementara kita nungguin warung lah kasing tuku satu-satu acan misalnya. Dari jam 8 sampai maghrib nglayani satu-satu acan, iku sih nggak pegel. Balik-balik mulai entoy ya bos. Laka semangat. Itu istri juga sama seperti itu. Artinya jangan dianggap istri di rumah nggak ngapa-ngapain. Maka saran kami ya, secara syariat juga
suami tetap wajib memberikan uang harian kepada istri. Wajib, karena sudah menunggu. Andaikan 50.000 sehari, berarti sebulan 1.500.000. Sudah, 500 tambah ini. Tinggal nunggu gajian. UMR. Iya, begitu. Kami memang secara syariat memang tidak baik seorang suami nyuruh-nyuruh istrinya kerja. Istri meskipun S1, S2 dan lain sebagainya, usahakan yang kerja adalah suami. Bagusnya istri itu tidak kerja, bagusnya. Sekarang kalau kerja bagaimana? Kalau kerja, seluruh gajian dan uang suami istri tetap milik istrinya. Andaikan ada seorang istri yang kerja karena ridho dari suami, suaminya ridho bahkan mendorong, maka suami tetap berkewajiban memberikan ini. Paham ya? Contoh, kita sebagai suami, udah kamu kerja saja, kamu kesini aja, ke situ aja, dikongkon nih laki, maka suami pun berkewajiban untuk memberikannya. Jangan mentang-mentang sang istri jangan mentang-mentang istri bekerja punya penghasilan sendiri, kemudian sang suami tidak ngasih nafkah. Dosa. Nafkah itu kewajiban meskipun sang istri mempunyai penghasilan. Paham ya gitu ya? Kecuali apabila sang istri itu kerjanya karena maksa pengen dewek. Kalau sang istri maksa padahal suami nggak ridho dan tidak ngizinin, dikasih perincian di situ ya. Apabila suami meridhoi istrinya bekerja, maka suami tetap berkewajiban menafkahi istri. Tapi andaikan istrinya bekerja karena maksa dan keinginan sendiri, maka sang suami tidak wajib kasih nafkah. Ya gitu ya. Maka sang suami tidak wajib kasih nafkah. Itu. Sekarang tuh ya wallahu a'lam ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Cuman gini, perempuan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Pengen ngomongnya nggak enak, ada via ada apa. An-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Coba artinya apa? Anggone bisa terjemahin nggak? An-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Apa artinya nakis tuh? Ya, nakis itu kebalikan daripada ziyadah. Kalau ziyadah artinya tambah. Kalau nakis artinya apa? Nah, naqisatu aqlin apa artinya? Oh, saya nggak ngomong begitu. Naqisatu aqlin, bahasa Arab aja lebih sopan kan? Naqisatu aqlin wa dinin, sen kanan belok kiri kan? Ngerti kan? Bener, nih dalan gue sih ngerewuk itu raja jalanan satunya. Embu gawe mengkelati kan? Saya di mana-mana bisa sabar saya. Tapi ketika menghadapi ibu-ibunya berang gitu. Jadi apa ya? Aura pembunuhnya. Aura pembunuhnya mulai keluar. Karena itu perempuan itu memang tidak baik menjadi pemimpin. La yuflihu qaumun in amarathum imra'ah. Tidaklah bahagia dan sukses suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Amerika yang negara paling demokrasi di dunia sepanjang sejarah nggak pernah punya perempuan menjadi pemimpin. Kecuali negeri kita itu. Bupati apa memimpin. Kenapa? Perempuan itu naqisatu aqlin. Terjemahannya adalah lebih pakai perasaan gitu. Itu terjemahan baiknya. Ngerti kan? Saya ulang, naqisatu aqlin terjemahannya adalah pakai perasaan. Ya, jadi logikanya nggak 100% dia pakai. Itu bahasa halus. Bahasa halusnya tidak 100% pakai. Serius, perempuan itu sepinter-pinternya dia, maka perasaan dia yang paling dipakai, bukan akalnya. Logikanya tuh tidak terlalu dijalankan seperti menjalankan perasaannya. Ngerti ya? Jadi nganggue perasaan. Makanya seorang laki-laki yang selingkuh nganggue nafsu, tapi perempuan pada selingkuh nganggue perasaan. Ya ada cerita ya, ada cerita. Ada ibu-ibu sudah janda 2 kali.
janda sekali. Ini ibu-ibu nih sudah kejeblos 2M. Bayari utang suaminya, ngasih jajan setiap hari, ngasih modal. Lama-kelamaan sang istri tahu bahwa suami ternyata memang sindikat lah. Akhirnya bercerai mereka. Nah, sekarang punya laki-laki baru. Yang mana laki-laki baru ini persis pada baik potongan dan modelnya kayak kang pertama. Kayak laka bedanya kan? Ngupai jajan si ya batur lah, ngupai jajan, ngupai apa, ngupai gitu. Nah, batur-batur ki teman-teman semua sudah menjarangkan aja maning-maning. Sekian nembek entok 90 juta ya. Sekarang itu baru ya. Baru habis uangnya untuk calon suami yang baru 90 juta. Jadi perempuan itu kalau sudah mencintai laki-laki demen nih, ikut demen, demen nih. Dia cek-cekan demen. Apapun akan dia korbankan meskipun dia punya uang. Dan di hari ini banyak laki-laki kang matre, bengen kan buat dan matre sekian ake lanang kan, lamis cangkemnya. Bergaya seakan-akan punya problem dan masalah agar dibantu oleh perempuan yang lagi bucin. Paham tuh? Kita adanya hasilnya bucin bisa gini. Adalah bucin, wong lanang sebucin-bucinnya medit bro. Jadi untuk para perempuan nih, Mbak, jangan pernah menganggap bahwa laki-laki itu gampang lolorakan duit. Justru kafirun minar rijal al-bakhilu wal abkhal. Ya, pelitin temenan wong lanang nganggo iki logika. Kalau perempuan pakainya perasaan, Mas. Lamun cemburu temenan. Piring gelas berterbangan itu. Kalau sudah perempuan yang cemburu ya. Wong lanang masih bisa mengendalikan. Makanya perselingkuhan di hari ini kalau perempuan yang sudah selingkuh bukan hanya berhubungan biologis tapi menggunakan perasaan. Jadi untuk kembali lagi kepada suaminya itu susah. Berbeda kalau seorang suami selingkuh itu bukan karena bosen dengan istri pertama, enggak. Jadi dia ingin punya istri lagi atau pengen selingkuh itu disebabkan karena hanya hawa nafsu. Wong lanang. Karena itu fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Perempuan nggak bisa begitu. Ini ngomongnya bisa oleh makanya an-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya ya terjemahannya akal dan agamanya memang harus disupport, harus benar-benar dididik. Maka perhatian seorang laki-laki itu wajib bagi dia untuk mendidik. Karena itu jangan sampai perempuan kerja di kantoran. Gini, kita kan inginkan istri kita setia, sementara hati itu berubah-ubah. Kalau kita kurang perhatian, lalu istri kita bekerja di kantor, kemudian di kantor ada laki-laki yang lebih perhatian, kita sebagai suami gimana? Maka dari itu yang paling baik istri di dalam rumah, kitanya yang bekerja. Itu ya. Itu yang 4. Yang kelima, apa tadi? Pendidikan. Oh, yang udah pendidikan berarti udah. Terus yang ke-6 lah, namanya perlindungan. Perlindungan itu bukan pembelaan ya. Maksudnya adalah bisa jadi suatu ketika istri kita salah. Entah itu NPD, entah itu toksik, entah itu nukari orang tua kita, macam-macam. Biasanya antara ibu kita dengan istri kita tuh jarang cocok. Ini umumnya ya. Apanya kalau misalnya kita kok bisa menyerasikan antara ibu dan istri kita, apalagi dalam satu rumah, kok mereka bisa saling kasih sayang, itu berarti suaminya hebat. Rata-rata ini, rata-rata antara ibu kita dengan istri kita nggak cocok. Ini rata-rata. Tidak semua rata-rata. Anak baik kan dibahas. Tukarannya anak baik. Makanya jangan satu rumah. Suatu ketika istri kita bisa salah. Entah itu mebodoh, entah itu menghina, entah itu merendahkan. Ibu dan ayah atau keluarga kita nggak terima misal. Maka sikap kita bagaimana? Lindungi istri tapi jangan dibela, Mas. Kalau istri kita salah, andaikan istri kita mau diinterogasi oleh ayah dan ibu kita jangan biarin, karena istri itu harga diri. Ibu mau ngomong sama istri kamu, mana istri kamu? Keluar dari kamar, misal. Bu, kalau istri saya salah, tegur saya, marahin saya. Jangan marahin istri.
Itu laki-laki. Kalau ada orang memarahi istri kita, kok kita meneng bememble, salah. Kita nggak punya perlindungan. Kalau istri kita salah bukan berarti dibela, tapi wajib dilindungi, itu saja. Ngerti ya? Bisa jadi istri kita itu menjadi pelopor arisan. Berarti apa? Ketua arisan. Terus kan korupsi. Ya maksudnya ada baik salah kan enggak? Ada korupsi misalnya. Di demo oleh warga, kita yang maju, jangan istri kita. Mana digebuki. Jangan, tapi kita yang maju. Ada apa? Istri kamu keluar. Enggak. Istri saya, tanggung jawab saya. Kalau istri saya salah, silakan tegur saya karena saya kurang mendidik istri saya. Itu ya. Nah, itu namanya perlindungan. Itu saja teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Habis ini mangga ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya jabur seadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.